Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Salah satu hal yang menarik dari bulan Ramadan ini, setiap Ramadan itu datang, antusias semangat umat Islam mengkaji, membahas, mempelajari Al-Quran itu meningkat. Di mana-mana diadakan kajian tentang Al-Quran lebih intensif daripada bulan-bulan sebelumnya atau sesudahnya. Saya kadang berpikir kenapa kalau Ramadan itu antusias kita kepada Quran itu meningkat. Antara lain sebabnya ya, Quran itu kan memang diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Kita tahu Quran itu diturunkan melalui dua tahap. Pertama, langsung dari Lauhil Mahfud, khazanah ketuhanan ya. Lauh itu katakan catatan, Mahfud itu maksum, terpelihara. 114 surat itu langsung diturunkan sekaligus ke langit dunia, belum sampai ke manusia, masih di langit dunia itu. Langit itu memang bertingkat-tingkat Pak, dan kita tidak bisa membuktikan karena keterbatasan akal kita. Kalau Bapak Ibu Saudara suka membaca surat Al-Muluk, pada ayat ketiga itu kan dikatakan alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah yang menciptakan langit itu 7 tingkat. Nah, yang terendah itu yang langit dunia itu. Yang dalam hadis dikatakan setiap malam akhir, tidak cuma Ramadan, Allah turun ke langit dunia. Itu jangan diartikan Allah turun naik, itu enggak, itu majazi kiasi ya, menunjukkan langit itu memang bertingkat-tingkat. Allah berseru, siapa hambaku berdoa akan kupenuhi, minta ampun akan aku penuhi. Yang kalau dalam bulan Ramadan itu waktu sahur itu, yang di Quran dikatakan dalam surat Az-Zariyat 15-16 itu wabil asharihum yastaghfirun, itu di waktu sahur mereka suka minta ampun kepada Allah. Tahap kedua, dari langit dunia itu diturunkan ke Nabi juga bulan Ramadan, sama-sama nuzul Quran, bertahap, dimulai tanggal 17 Ramadan di Gua Hira itu sampai akhirnya tamat 30 juz yang kita kenal dengan nuzulul Quran, sejarah turunnya Quran itu. Pertama yang turun itu surat Al-Alaq 5 ayat yang isinya itu mengenalkan kepada Nabi Tuhan itu siapa, manusia itu siapa. Kalau ingin jadi pemimpin, betul-betul pemimpin itu harus tahu sebenar-benarnya aku ini siapa, Tuhanku itu siapa. Itu fondasi dasar. Lalu Allah pilih wahyu kedua ketika Nabi di rumah Ibu Khadijah, minta diselimuti karena baru menerima wahyu itu sangat-sangat ya berkesan bagi Nabi itu, juga ada rasa takut.
Ternyata Jibril datang memberikan wahyu yang kedua, namanya Al-Mudassir. Al-Mudassir itu Al-Muzammil, orang yang berselimut, karena Nabi sedang berselimut. Kenapa surat itu diturunkan kedua? Isinya Al-Mudassir itu doktrin perjuangan. Umat Islam belum menjadi umat yang menentukan, masih selalu ditentukan itu karena meninggalkan doktrin ini. Jadi kalau ingin menang berjuang, amalkan wahyu kedua ini. Nabi sukses itu karena itu, didasarkan aku siapa, Tuhan siapa, lalu diberikan tuntunan. Itu loh yang kalau saya terjemahkan, hei orang yang berselimut, bangun cepat, beri peringatan umatmu, besarkan nama Tuhanmu. Itulah yang akhirnya wala tamnun tastaksir, jangan kamu berjuang mencari untung, dan tambahlah walirabbika fasbir. Itu sekarang yang banyak dilanggar kan tamnun tastaksir itu. Nah itulah makanya Quran kalau Ramadan datang tuh dikaji, bahkan nanti ada peringatan nuzul Quran sekarang. Aspek lain kenapa Quran itu dikaji, adanya malam qadar. Malam qadar itu kan sebenarnya malam turunnya Quran. Wa ma adraka ma lailatul qadar, apakah Anda sudah tahu itu malam qadar apa? Malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Malaikat turun berbondong karena diperintahkan oleh Allah membawa perkara-perkara untuk manusia. Itu nuzul Quran itu, yang setiap tahun datang, bulannya juga Ramadan, tapi dirahasiakan tanggal kepastiannya. Ancer-ancernya cuma 10 hari terakhir dan yang ganjil. Nah ganjil itu kan banyak tuh, 21, 23, 25, 27, 29. Ya fataharau, cari itu malam. Kalau ingin dapat, ya pokoknya setiap malam itu di masjid beriktikaf, terutama 10 hari terakhir. Dan jangan lupa kita mencari malam qadar itu tujuan utamanya minta pengampunan. Minta pengampunan. Karena targetnya kita puasa ini ghufira lana ma taqaddama min dzambina. Dosa kita diampuni. Idul Fitri itu. Kan hadisnya Bukhari sahih, Bu Aisyah bertanya, Nabi, andaikan malam-malam Ramadan itu saya bisa tahu malam itu malam qadar, ma aku lu ya Rasulullah, apa yang harus aku katakan? Jawabnya Nabi, kalau Anda tahu malam itu malam qadar, Aisyah, faquli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Segera lantunkan doa, ya Allah kau zat yang maha pengampun, yang suka mengampuni, tolong ampuni aku. Jadi malam qadar itu dicari-cari umat Islam sejagat raya itu untuk minta ampun, istighfar. Tidak ada kebahagiaan bagi seorang muslim-muslimah seperti kita ini melebihi bahagianya kalau dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah. Alasannya baca Al-Baqarah 222 itu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat menyayangi hamba yang bersih lahir batin itu. Apa masih kurang jadi kekasih Allah? Itu. Bencana itu ya selalu menimpa kita disebabkan apa? Dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Sampai Nabi itu berkata, al-mu'minu yara dzambahu kajabalin fauqa yakhafu alaihi ayyaqa alaihi. Orang beriman itu menyikapi dosa-dosanya seperti orang melihat di atasnya itu ada gunung tinggi besar,
takut, cemas kalau sewaktu-waktu gunung itu akan menimpa dirinya. Hanya orang munafik, kata Nabi, ya radzambau kadzubabin mara alafin amfi fatara. Kalau orang munafik menyikapi dosa itu dianggapnya zubab, lalat yang hinggap di hidung, dikapek sedikit toh sudah terbang. Nyepelek ini itu. Maaf ya, nyebal sedikit. Indonesia itu sampai hari ini belum bisa seperti yang kita harapkan bersama karena banyaknya dosa. Mungkin jamaah sudah mengikuti videonya Pak Mahfud di DPR itu dah. Ya seperti itulah Indonesia ya. Sampai ada anekdot lucu itu. Iblis itu minta pensiun kepada Allah itu. Sudah saya pensiun saja. Saya tidak mau jadi iblis yang goda manusia terus-terusan itu. Kata para malaikat, kenapa? Tugasmu kan memang menggoda. Jamaah itu kalau paham yang dibaca imam tadi itu, saya ngeri itu, luar biasa semangatnya iblis mengganggu kita itu luar biasa itu. Ngeri sekali. Cuma nggak paham tadi tak? Mulanya ya agak ngeri. Tanyakan imam isinya apa itu. Lah, kenapa kami itu kok minta pensiun? Percuma. Yang saya goda selama ini sekarang tuh sifatnya, kelakuannya melebihi saya sendiri. Aku khawatir ini ketularan dari manusia gitu. Sampai seperti itu anekdotnya itu. Masya Allah. Itulah Indonesia. Dan enggak saya teruskan poso-poso ngerasani ya. Baik. Kemudian ada faktor lain, kenapa Quran itu dikaji, dibaca ya, dihafalkan itu di bulan Ramadan ini. Ada hadis yang mengatakan begini, Inna Jibril alaihissalam yanzilu fi kulli lailatin minar Ramadan fayudarsul Quran. Setiap malam Ramadan datang itu Jibril itu turun menjumpai Nabi, ngajak tadarus, yudarisul Quran. Tadarus itu dari kata darosaya, darusan ta'alama, diajak belajar Quran itu. Nah, ini semua yang mengundang kita itu perhatiannya serius dengan Quran di bulan Ramadan. Cuma sekarang itu yang jadi masalah ya, kenapa Quran itu sekarang sangat diperhatikan oleh umat Islam, dipelajari, diajarkan, dihafal ya. Tapi kok orang Islam sendiri belum bisa seperti Quran. Saya barusan lihat di video, saya sangat mengagumi. Di Magetan tuh ada anak belasan tahun ya, hafal Quran dan dipraktekkan di dalam traweh selama 8 jam tanpa salah sedikit pun. 30 juz itu dikhatamkan. Jadi habis isya itu traweh sampai menjelang subuh 8 jam. Masya Allah, luar biasa. Belasan tahun. Saya dulu waktu masih di pondok itu kalau membaca kitab diterangkan Imam Syafi'i hafal 7 tahun, Imam yang 9 tahun itu satu kagum. Nah sekarang di negeri kita tuh anak 7 tahun, 8 tahun itu sudah banyak yang hafal Quran. Di mana-mana bermunculan baitut tahfidz, baitut tafhim, baitut tafsir. Beda loh 3 itu. Kalau tahfidz itu menghafal, tafhim itu memaham, tafsir itu memaham lebih luas. Fasara yufasiru tafsiran itu bermunculan di mana-mana. Tapi kenapa kita ini kok hidup kita tidak seperti Quran? Agar kita ini
bisa mengamalkan Quran seperti yang diminta Quran ya. Kita perlu paham di dalam kehidupan ini ada 3 sumber kebenaran. Ilmu, filsafat, dan agama. Agama itu Quran. Ilmu itu produk akal, kesimpulan analisis akal terhadap suatu objek secara sistematis. Jangan lupa, berpikir ilmiah itu adalah sistem. Bedanya dengan filsafat, filsafat itu juga produk akal, tapi karena objeknya itu sesuatu yang bersifat hakiki, hakikat. Hakikat itu apa ya? Keadaan yang sebenar-benarnya tentang sesuatu. Maka cara mendapatkannya tidak seperti ilmu. Kalau ilmu itu yang dipentingkan memahami, menganalisis sesuatu masalah secara sistematis. Karena filsafat itu yang dicari itu hakikat, dan akal itu kalau sudah sampai kepada masalah hakikat sebenarnya dia tidak bisa memecahkan. Maka selain sistematis ini dipersyaratkan, ini istilahnya Profesor Langenfeld ya, mengalam dan mendasar, radikal, redik itu akar ya, dikejar terus gitu sampai akhirnya tidak bisa jawab. Nah, ilmuwan di dunia ini sepakat kebenaran ilmu dan filsafat sebagai produk akal itu relatif, naif, nisbi, semu, maya, temporer, alias tidak absolut, tidak mutlak. Bahasa agama kita tidak qat'i, cuma dzanni, bisa benar, bisa salah. Bahkan yang menarik, ilmuwan mengakui walaupun kebenaran ilmu itu relatif, sifatnya positif. Karena bisa dibuktikan berulang-ulang. Tidak percaya silakan dibuktikan lagi, objeknya konkret. Sedangkan filsafat yang sok dikagumi ya, kalau dikenal ahli filsafat itu seperti ahli pemikir yang hebat, itu tidak positif, sudah relatif, spekulatif. Mungkin begitu, mungkin tidak. Itulah sekilas tentang filsafat. Sekarang saya tanya, hakikatnya ayam itu apa sih? Ya hewan yang berkaki 2, yang sifatnya gini-gini, yang berasal dari telur itu ya. Ya toh? Nah, telur itu dari mana? Ya, dari ayam. Itu putuskan, ayam dulu apa telur dulu, akal nggak bisa, muter terus itu. Akhirnya spekulatif. Ada yang bilang ya telur, ada yang bilang ayam. Sing bener nggak ngerti, nggak bisa dibuktekno itu. Nah, agama Quran itu bersumber dari Tuhan Allah, bukan produk akal, tapi revelation produk wahyu dari sumber yang maha sempurna, maha bijak, maha tahu, maha mendengar, maha apa lagi, melahirkan kebenaran yang mutlak, yang absolut, yang qat'i. Ini yang sering tidak dipahami oleh orang yang biasa berpikir ilmiah. Agama Quran itu disikapi seperti ilmu, ya nggak benar. Nggak benar. Kalau penyikapan ilmu itu ya, walaupun sumbernya dari seorang maha guru, profesor hebat ya, mesti selalu kita pertanyakan apa alasannya Prof mengatakan seperti itu. Dites, retest, check and recheck sampai tuntas. Kalau benar dipakai, kalau salah ditolak. Karena sehebat apapun manusia itu bisa salah. Kullu bani Adam khata'un. Sehingga ilmu itu progresif, Pak. Teori yang
baru menumbangkan yang lama, ditumbangkan lagi yang terbaru, terus begitu. Nah, sedangkan agama Quran itu kan firman Allah. Sampai Allah itu mengatakan al-haqqu mir rabbik, yang dinamakan benar itu putusan Tuhanmu, bukan akalmu. Fala takunanna minal mumtarin, pakai nun taukid. Jangan sekali-kali kamu tuh ragu dan bimbang. Bahkan yang menarik, kalau kita buka Quran tuh ya, setelah iftitah pembukaan tuh Fatihah, kan kita ketemu surat Al-Baqarah itu. Ayat pertama gimana itu? Alif Lam Mim. Saya dulu di pondok kalau ngaji tafsir Jalalain, Allahu a'lamu bimuradi bihi, hanya Allah yang tahu arti maksudnya. Pendapat Imam Jalalain ini diikuti hampir semua mufassir di Indonesia. Terjemahnya mesti itu, hanya Allah yang tahu arti dan maksudnya. Saya sejak tahu penjelasan seperti itu, saya berpikir, kan tidak mungkin alif lam mim itu di depan tanpa sengaja. Masa Allah itu mengenal tidak sengaja? Mesti ada maksud toh. Nah, kalau diartikan hanya Allah yang tahu arti dan maksudnya, apa mbak tidak bertentangan dengan Quran sebagai hudan linas? Quran diturunkan karena petunjuk. Lah petunjuknya mana? Itu terjemahan, maaf ya, yang paling benar di dunia, tapi paling tidak memberi kepuasan pembacanya. Saya punya pendapat gini, alif lam mim diletakkan di depan itu isyarat bahwa Quran itu bukan karangan Muhammad, bukan tulisan Nabi Muhammad, tapi kalamullah. Alif lam mim ya, itu huruf hijaiyah, semua tahu, jangankan orang Arab, non Arab tahu. Tapi kalau dirangkai alif lam mim, la ahdun min arabi yafhamu wa ya'lamu makna hadhil ayat, tidak seorang Arab pun akan tahu arti maksudnya. Ya kalimatun gharibiyah ajamiyah inda sima'il Arab, menjadi kalimat yang sangat asing bagi pendengaran orang Arab. Nah, berarti Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad. Kalau karangan Nabi Muhammad, ya semua orang yang membaca, apalagi orang Arab, tahu dong. Jadi maksudnya itu ke situ. Maka ayat berikutnya akan menjelaskan, dzalikal kitab ay hadzal kitab la raiba fi. Apa maknanya itu? La miryata fi, la syakka fi. Tidak mengandung keraguan sedikit pun. Kebenarannya itu pasti. Itu konsekuensi dari kalamullah itu. Jadi sejak awal kita membaca Quran itu sudah diberitahu, yang kamu baca itu kalamullah ya, firman Allah, bukan karangan manusia. Konsekuensinya kebenarannya absolut. Jangan kamu sikapi seperti kebenaran ilmu dan filsafat. Namun sehebat-hebatnya Quran itu hudan lil muttaqin, hanya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, petunjuk itu baru kalau kita laksanakan petunjuknya itu punya makna. Lah ini yang jadi masalah kita ini. Quran itu dibaca. Kadang dipahami juga enggak, yang paham pun juga enggak mengamalkan. Apa-apaan ini? Dianggap buku biasa apa? Saya menemukan ayat ya, surat Al-Hasyr, nomor ayatnya 21. Luar biasa Allah mengatakan. Kalau ini Quran ya, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, seandainya Quran itu aku turunkan pada gunung, kata Allah.
Kita tahu gunung itu besar, gagah perkasa. La ra'aitahu, lanya ini harfu taukid. Pasti kau akan saksikan. Apa? Gunung itu khasyian mutasaddian min khasyatillah. Khasyian itu tunduk, mutasaddian itu takut gemetar. Bahkan terjemah tafsir Indonesia itu dikatakan hancur lebur gunung itu. Min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah, karena hebatnya Quran. Lalu Allah itu mengatakan watil kala amsal nadribu linnas. Itu cuma perumpamaan. Mana ada gunung tidak berakal diberi Quran. La'allakum yatafakkarun. Biar kalian tuh mau berpikir, mau merenung. Gunung yang besar, gagah perkasa, gemetar, takut, bahkan hancur menyikapi Quran. Lah kita yang cilik-cilik ini lah maca Quran, ngrungokne Quran diwaca malah ngantuk. Aduh. Maaf sekedar contoh, ndak nyindir, ndak. Poso-poso enggak oleh nyindir. Ini loh kita. Lalu saya ingat pidato menarik Nabi di Haji Wada, Haji pamitan. Taraktu fikum amroini. Sebenarnya aku cuma meninggalkan kalian itu dua perkara. Ini semacam wasiat Nabi itu. Karena tidak lama beliau meninggal. Tapi ku jamin dua perkara ini intamasaktum ini tasamtum bima lan tadillu abada. Kalau dua perkara ini benar-benar kalian amalkan, pakai, kujamin kalian tidak akan sesat, tidak akan kalah selama-lamanya. Itu pasti menang, pasti hebat. Apa dua itu? Quran dan sunnahku itu. Kita ini kan meninggalkan Quran. Di surat apa itu, Furqan ya, ayat 30, Nabi berpesan seperti itu. Kira-kira ada hubungan wahyu Al-Furqan 30 ini. Di Quran diterangkan di zaman Nabi sendiri umat Islam itu Nabi masih ada. Sudah terjadi pengabaian Al-Quran. Wa qala Rasul, berkatalah Nabi kita ya, Rabbi, wahai Tuhanku, kenapa umatku ini mulai mahjura itu meninggalkan Quran. Jadi terjadi itu. Kalau saya kaitkan dengan kehidupan sekarang itu gini loh. Tipologi manusia muslim muslimah menghadapi Quran. Ada orang Islam ya, punya Quran. Saya tidak mulai dari umat Islam yang tidak punya Quran. Ini punya Quran, mungkin malah banyak. Tapi tidak pernah dibaca. Kenapa? Gak iso moco. Anehnya gak iso moco itu tidak mau belajar membaca. Ada tidak orang gitu? Ojo banyak, ada. Banyak kok sawangannya itu. Ada. Jadi punya Quran, nggak pernah dibaca. Loh, aneh. Quran itu bacaan reading, gak iso moco. Nah, yang lucu, gak gelem belajar moco itu. Dalam bimbingan haji, saya tidak sebut namanya ya, itu ada pelajaran membaca Quran, Pak. Ternyata cukup banyak orang yang akan haji kaya-kaya, hebat-hebat itu sudah sampai tua itu belum bisa baca Quran. Belajar lagi itu, Iqra itu. Yang kedua tipologinya gini, orang Islam punya Quran, bisa baca Quran, ya bisa baca Quran, tapi tidak tahu apa isi yang dibaca itu. Lang tidak bisa bahasa Arab kan? Lah ono terjemahane ngono lho. Kenapa dibaca? Yang penting begitu baca Shadaqallahul azim. Dicium Pak. Maha benar firman Allah.
Kalau kita dekati, ngomong-ngomong yang dibaca tadi isinya bagus, mutu ngertos Pak. Dan apa kak diwaca? Terjemahan itu. Gitu loh. Ada seperti itu. Ada lagi orang punya Quran, bisa baca Quran, dibaca, dipahami, tapi gak diamalkan. Lebih memilih ajaran yang lain, katakan ajaran liberal apa itu. Sudah jelas wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim. Dilanggar Pak. Sudah jelas ayatnya tidak boleh menikah sejenis itu. Dilanggar Pak. Orang Islam juga yang nah inilah. Maka sudah mendesak waktunya ya. Kita sekarang ini setelah memiliki semangat mencintai Quran sampai ingin menghafalkannya, itu Quran kita coba kita amalkan. Kalau saya pinjam istilahnya Profesor Quraisy Shihab itu, bagaimana kita itu membumikan Quran itu. Jadi Quran itu bukan disikapi seperti ilmu selalu didiskusikan. Menyikapi Quran itu, menyikapi agama ya, setelah Ustadz Kiai menerangkan, kita hanya boleh bertanya gini, maaf Kiai, itu ayat Quran? Iya. Itu hadis Nabi yang mutawatir, mutawatir itu pasti sahih. Kalau sahih itu belum tentu mutawatir, pasti benar? Iya. Buktinya apa? Itu terangkan itu. Sanadnya, rawinya itu diterangkan. Tafsir buka ayat ini pengertiannya gini. Ya sudah, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati, laksanakan. Kan itu yang disindirkan oleh Allah dalam Quran. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Enggak pantas kata Allah. Apakah laki-laki maupun perempuan yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, begitu Allah dan Rasulnya menghendaki sesuatu, dia masih timbang-timbang. Ayakuna lahumul khiyarah, masih pikir-pikir. Tak kerjanya pun tidak pantas. Kalau sudah jelas zakat itu hukumnya wajib, caranya begitu, ya sudah laksanakan dulu, baru diskusi, baru seminar, baru simposium. Nah sekarang terbalik, diskusi simposiumnya didulukan tapi tidak ngamal-ngamalkan. Perintah maaf Bu menutup aurat bilibasil jilbab, dengan pakaian jilbab, itu kan jelas ayatnya wajib itu. Silahkan diskusi, silahkan seminar, simposium, tapi tutup dulu auratnya. Kadang-kadang panitianya malah gak nutup itu. Ya apa sih? Nah gitu tuh. Kita terkena sindiran Allah tadi. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Luar biasa sindiran ini. Quran itu bukan sembarangan ya, sesuatu yang mengagumkan, tingkatannya tertinggi, mukjizat. Mukjizat apa yang kita sebut miracle itu. Kalau saya baca buku-buku tauhid, al-mu'jizatu hiya amrun khariqul adah yu'jizul basyaru an ayatu bimithli. Yang disebut mukjizat itu sesuatu yang luar biasa, yang keluar dari hukum kebiasaan. Kalau ditambah yang hanya diberikan Allah kepada Rasul dan Nabi, yang orang lain tidak bisa menirunya. Ya tadi itu loh, gunung aja bisa gemetar takut. Nah kita kok enggak ya? Jadi kalau kita ingin jaya kembali ya, ingin menjadi umat yang menentukan, tidak ditentukan terus itu, kuncinya
kembali kepada Quran dalam arti setelah dipelajari sampai dihafal, diamalkan. Itu aja, diamalkan. Kita sekarang ini lebih maju diskusinya, kurang maju pengamalannya. Agama kebenarannya absolut. Dan saya tambah ya, sebenarnya kita melaksanakan agama itu bukan karena sesudah kita tahu hikmahnya. Enggak. Kalau ilmu iya. Memang kita sadar kalau tahu ilmunya, atau tahu hikmahnya lebih bersemangat. Jelas itu. Saya kalau belajar ilmu hikmatus tasyri' ya, di sana ada penjelasan al-hikmatu nau'an. Hikmah itu sebenarnya dua macam. Al-mantuqu biha dan al-maskutu anha. Yang diceritakan Allah Rasul sendiri hikmahnya, ada yang disembunyikan, tidak diterangkan. Tugas kita mencari itu. Aqimis sholata lidzikri, ini al-mantuq biha. Dirikan sholat untuk ingat aku, untuk berzikir kepadaku itu. Tapi banyak yang tidak disebutkan. Tapi karena perintahnya itu kita disuruh mengamalkan, ya sudah. Tugas kita mencari, syukur-syukur bisa ketemu. Nggak ketemu pun, belum bisa ketemu pun, tetap kita amalkan. Itulah agama itu. Itulah agama. Filosof yang sok kita kagumi sebagai pemikir hebat, itu akalnya bisa menemukan Tuhan. Sokrates itu kan berkata, kalau kamu itu kenal dirimu ini aja ya, mikrokosmos dunia kecil ini, tidak usah makrokosmos alam semesta, kamu itu pasti mengenal Tuhan. Sebab kamu akan mengagumi tentang tubuhmu itu, kok tercipta dengan sedemikian teratur, yang sangat teliti, yang sangat hebat itu. Tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Ketemu Tuhan itu. Tapi kelemahan filosof tidak bisa menjelaskan Tuhan itu siapa, sifatnya gimana, bagaimana berhubungan dengan Tuhan itu. Nah, Allah turunkan Rasul, utusannya, membawa agama, membawa kitab suci, menerangkan Tuhan itu gini loh yang dimaui gitu. Jadi kita bersyukur dengan kemajuan teknologi, sains, akal kita hebat itu. Cuma kita ingatkan, bedakan kalau menyikapi kebenaran sebagai ilmu sebagai kebenaran, filsafat kebenaran, dengan agama sebagai kebenaran juga. Tidak sama itu. Tolong di dalam mendidik anak-anak kita ya, itu setelah teori kita berikan, tekankan kepada praktek dan keteladanan. Kalau dilengkapi, upayakan lingkungan itu kondusif. Kita lemahnya di situ. Semangat menyekolahkan sudah luar biasa. Sekarang masuk pondok itu antri, Pak. Luar biasa. Mahar-mahar pun semacam di mana di Ndawi itu ada. Itu kan nginden sampai puluhan juta dibayar. Kita seneng gitu. Yang kurang kita itu apa? Melatih praktikum amaliyah. Caranya memberi keteladanan. Jangan bermimpi berkhayal anak-anak kita itu akan senang ke masjid kalau bapak ibunya itu tidak senang ke masjid, terutama bapaknya. Omong kosong itu. Beda tuh dengan orang dulu itu. Orang dulu itu yang kita kagumi itu apa? Ya bapak ibu kita dulu itu loh, kakek nenek. Mereka tuh tidak ada yang sarjana, Pak. Saya akan pernah cerita. Waktu saya di SD tahun 56 saya tamat SD itu ya. Dengar kata Dr. Andes itu kan cuma Bung Hatta. Insinyur ya Bung Karno. Master in the Rechten SH paling Pak Rum. Ya toh?
Kasman Singadimedjo itu. Sekarang kan ting trecek tiap RT itu. Tapi hebatnya orang dulu itu ya nggak pinter tapi bijak Pak. Sore anak main layangan itu, leren maghrib, ayo wes leren sesuk neh main, tak kira masjid. Tapi bapaknya berangkat ke masjid Pak. Itu loh. Nah sekarang enggak cuma komando, wes maghrib, ngerti gak nek maghrib itu sholat. Gurumu gak ngajari tak? Nah bapaknya malah ndelok TV ya itu. Gak bisa berhasil gitu. Jadi kelemahan kita itu keteladanan. Nah, kebiasaan dengan pembiasaan dan keteladanan itu menyatu. Dilengkapi, lingkungan harus kondusif. Sekarang kita tahu HP itu bisa positif, bisa negatif. Terkait dengan pendidikan itu. Malah bisa banyak negatifnya itu. Anak pondok itu saya setuju, tidak boleh pegang HP. Selama di pondok tidak boleh itu, di HP itu. Ya ada ruginya, tapi lebih banyak manfaatnya. Nah sekarang yang banyak dilihat itu kan HP. Gitu. Ya tergantung itu namanya alat, produk akal. Bagaimana menyikapi aja. Kalau untuk ngaji malah enak, cari ayat cepat itu. Nah, mudah-mudahan Ramadan yang masih cukup panjang 2 pekan lagi ini ya, Allah itu memberikan kesadaran kepada kita semuanya bahwa di dalam menyikapi agama yang telah diturunkan Allah berupa Quran ini tidak semata-mata kita itu disuruh mempelajari, tapi dasar mempelajarinya itu didasarkan keyakinan yang ku baca, ku pelajari ini kebenarannya pasti, kebenarannya absolut, tidak main-main itu. Pasti benar, pasti terjadi. Yang kedua, kalau kita sudah punya sikap seperti itu, tularkan pada anak didik kita. Kata Allah, ku anfusakum baru wa ahlikum naro. Jaga dirimu dulu, lalu anak-anakmu dari siksa api neraka. Caranya gimana? Didiklah agama biar berhasil. Biasakan mengamalkan itu. Tidak bisa seketika, dibiasakan. Seperti puasa ini loh, kita dibiasakan luar biasa ini. Kemudian beri contoh. Hal-hal yang bersifat negatif pengaruhnya hindarkan sebisa mungkin, pasti akan berhasil itu. Mari kita sejenak berdoa ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini Allah mudahkan berupa hidayah dalam kehidupan kita bisa mengamalkannya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al-qaumil kafirin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna Rabbana ya Allah bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz katakan hakikat.
Apa bedanya hakikat bukan makrifat? Makrifat itu terjemahnya mengetahui dengan sebenar-benarnya. Dari kata arafa, ya'rifu arfan itu. Arafan itu. Hakikat itu keadaan yang sebenar-benarnya tentang sesuatu. Dengan pengertian seperti ini, orang makrifat itu orang yang sudah mendekati paham tahu hakikat. Kalau yang diketahui itu bersumber pemberitaan Al-Quran yang kebenarannya pasti, ya itu namanya makrifat yang betul-betul makrifat. Tapi kalau makrifatnya itu bukan didasarkan kepada pemberitaan Allah, makrifatnya tidak sekelas yang pertama itu. Makrifat itu kan istilah tasawuf. Ada hakikat, ada makrifat itu. Ya, jadi begitu tahu hakikat, dia itu tahu makrifat itu. Menjadi arifin. Ya kalau sumbernya Quran, karena kebenarannya absolut, ya makrifat betul. Tapi kalau akal, dia sumber yang lemah itu. Quran berkata, wa khalaqal insana dha'ifa. Manusia itu sebenarnya kucipta dalam keadaan dhaif. Dhaif itu di situ bukan hanya fisik, juga rohaninya. Cuma ndak rumangsa itu, Pak. Ndak rumangsa, ndak merasa. Di Quran ada manusia itu kalau sudah merasa cukup, gimana ayatnya itu? Dia itu merasa hebat itu. Padahal yang hebat itu cuma Allah. Itu saja Pak sebenarnya. Makrifat itu ya mengetahui hakikat. Tinggal kualitasnya tergantung sumber makrifatnya aja. Sambung ya? Alhamdulillah. Apa? Ini hubungan bulan Ramadan, jadi orang selalu mengkaji Al-Quran. Katanya pada sekolah itu kan punya Al-Quran, itu kan di bulan Ramadan Ustaz. Terus anak saya menanya tadi, kita sebelum terakhir puasa itu turunnya hari Ramadan. Terus saya jawabnya apa Ustaz gimana? Kenapa 10 Ramadan terakhir itu orang malah di masjid segala macamnya? Apa itu dia menunggu dari modal atau memang menunggu hasil akhir yang fix gitu, yang benar-benar yang kata Nabi yang dia mengikat pinggangnya ibarat seperti itu? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Sepintas pertanyaannya menarik, cuma pendengarannya kurang sempurna saya ini. Yang 10 hari terakhir. Oh ya sudah gitu ya. Ya, ini loh. Begitu turun ayat wa ma adraka ma lailatul qadar, apakah Anda tahu malam qadar itu? Malam yang khairun min alfi syahrin, lebih mulia dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dimatematiskan kan 83 tahun ya, melampaui jatah umur kita. Itu sahabat tuh antusias banget. Tanya sama Nabi, hebat banget malam itu. Itu kapan akan turun malam itu? Di bulan Ramadan. Ya kapan? Itu pekan pertama 2, 3, 4. Insya Allah 10 hari terakhir itu hadis. Nah mereka tanya 10 hari terakhir itu kan ada banyak yang mana? Yang ganjil. Yang ganjil itu kan juga banyak Nabi, 21, 23, 27. Insya Allah ada hadisnya ini 27. Cuma saya tidak senang menerangkan yang 27 ini. Engkau nang masjid ke 27. Ya itu. Yang benar tiap tahun berubah. Kalau tidak salah saya pernah dulu cerita, saya itu sering memanfaatkan GoFood itu,
Tasikmadu itu. Gus Fud itu kalau Ramadan mesti di Mekah sampai hari raya. Nah, pulang saya manfaatkan, biasanya ketemu di ABM tuh Pak, kan dekat dengan Pak almarhum Pak Thayyib ya. Itu kan beliau dikenal orang yang alim, yang diberi karomah, bisa tahu, bisa melihat yang kita tidak bisa melihat itu lah. Itu kelebihan beliau. Gus, Ramadan kemarin tuh malam kadarnya tanggal berapa ini? Pernah menyebut 27, tapi tahun berikutnya menyebut tidak 27. Lalu saya tanya, Gus, kok panjenengan preso itu gimana sih? Gini loh Pak Manan, kalau sudah malam kadar itu ya cari tempat sejengkal saja di Masjidil Haram itu tidak ada tempat. Ya, saya komentari, ya tentunya Gus, semuanya cari malam kadar, bukan hanya dari luar negeri, dalam negeri semuanya ke masjid. Mboten ngoten. Nah, kata sepundi, wong niku sanes sedanten tiyang kok. Nah, saya kan kaget itu. Bukan semuanya orang yang di masjid itu. Kok panjenengan preso? Waduh, ngeten man lho, Pak Manan mriki nek poso ngriko. Nah, kalau saya ke sana ya gak ketok apa-apa, Bro. Wong saya ndak dikasih karomah itu. Gitu. Nah, kesimpulan saya berubah-ubah. Kalau 10 hari terakhirnya itu hadis. Tiap tahun tanggal berapa itu berubah-ubah. Memang ada isyarat 27. Ada isyarat 27. Tapi jangan terus hanya 27 ke masjid. Nah, iktikaf itu pengertiannya i'takafa ya'takifu itu kan dalam keadaan suci berada di masjid semata-mata untuk zikrillah, untuk mengingat Allah. Aktivitasnya itu ya sholat, ngaji, baca buku agama boleh, pokoknya zikrullah. Kalau batal ambil air wudhu lagi kembali, jangan dicampuri dengan masalah duniawi. Lawang niat nawaitunya iktikaf loh, ketemu teman di masjid itu tenan habis dibagi ku THR ku, jadi itu duniawi. Terus piye bro, itu SHU nya dibagi enggak, itu koperasi itu gitu-gitu, itu tinggalkan lah. Yang banyak bapak ibu enggak lakukan itu apa? Dikiranya iktikaf itu cuma bulan Ramadan, cari malam kadar. Enggak, disunahkan setiap saat, pokoknya kita ada di masjid. Makanya anjuran saya seperti tadi masuk masjid itu nawaitunya iktikaf. Jangan cuma Allahumma ftahli abwaba rahmatik, donga mlebu masjid, bukakan pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Niati sehingga kita di masjid seperti ini dicatat sebagai iktikaf. Nah, waktunya kalau Nabi ngebleng, ukuran Nabi lah, pemimpin harus lebih baik dari yang dipimpin lah. Nek pemimpin lebih jelek cepat diganti aja gitu loh. Jangan diteruskan. Hadisnya saya baca ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asra awakhir min Ramadan ahya lailah. Nabi itu kalau masuk 10 hari terakhir Ramadan menghidupkan malamnya, ngebleng di masjid. Sendirian enggak, wa'ala. Keluarganya dibangunin. Wasaddal mi'zar, ini kiasi majazi, dikeratkan ikat pinggangnya, artinya tidak hubungan suami istri karena inginnya mendapatkan malam qadar itu Nabi. Nah, kalau kita bertingkat-tingkat, ada habis taraweh itu pulang, nanti subuh ke masjid lagi, ada yang habis taraweh pulang, kemudian jam 12 ke atas mulai ke masjid sampai sambung subuh seperti sekarang ini. Bertingkat-tingkat, silahkan. Yang penting walaupun tidak
begitu lama di masjid, konsentrasi. Aku niat beriktikaf, semoga mendapatkan malam qadarmu ya Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afafa. Itu baca terus itu. Istighfar kalau tidak bisa doa itu. Makanya orang kalau habis sholat taraweh, witir itu kan doa itu yang dibaca. Memang itu tuntunannya minta ampun. Nah nanti tahunnya kalau kita itu diterima mendapatkan malam qadar, pasca Ramadan kita itu berubah, Pak. Yang mengagumi itu orang lain, yang kita tidak merasa. Tetangga itu ngerasani, iku lho, bar poso iki saiki rajin sedekah. Saiki rajin nang masjid. Saiki rajin ngaji. Itu orang lain yang tahu, kita tidak tahu. Sekarang kita dibimbing oleh Allah. Kita bisa ke masjid seperti ini sebenarnya karena dikehendaki Allah, Pak. Kalau tidak dikehendaki Allah tidak bisa. Sampun ngoten nggih? Suwe-suwe ngelak. Matur nuwun.